Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman dikasih oleh Tuhan. Minggu yang baru, tak terasa sudah tengah-tengah bulan Februari dan masuk menuju Imlek kan Sincian yang merayakan, dan hari ini jadi hari mengingatkan bahwa Tuhan hadir dalam keluarga kita. Kita 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 hargai, kita nikmati kehadiran orang-orang yang kita sebut keluarga, sekalipun kadang nyebelin, tapi ingat hari ini nggak akan terulang, dan orang di sekitar kita nggak pernah tahu sampai kapan. Sehingga mari kita syukuri hidup berkeluarga, dan kita mengawali kehidupan kita di minggu ini dengan pujian terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang Tuhan beri, kehidupan, keluarga, pekerjaan, sekolah, apapun yang kami miliki saat ini adalah pemberian yang ajaib dari Tuhan. Kami percaya bahwa kami mensyukurinya, dan kami mau mengawali hari ini dengan anugerah firman-Mu. Kami serahkan pembacanya dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 44, Mazmur 44 ayat 1-9, Mazmur 44 ayat 1-9 kalau Alkitab fisik, kalau Alkitab handphone ayat 1-8. Mazmur 44 ayat 1-9 atau ayat 1-8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan perang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan lengan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dengan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, gelap mata. Saya kalau melihat beberapa kali lihat di YouTube tuh kayaknya banyak kasus-kasus kriminal yang lagi banyak terjadi di mana-mana ya, dan itu tidak memandang usia, mau dari anak kecil anak muda. Saya ingat saya baca tuh di daerah Jakarta apa ya, yang bunuh satu keluarga, kemudian kakek-kakek yang juga bisa mencuri ataupun membunuh, ibu-ibu juga bahkan bisa membunuh anaknya sendiri. Orang tuh kalau lagi gelap mata atau tidak tenang, terlalu khawatir, terlalu banyak tekanan, membuat kesulitan hidup itu tidak dilihat menjadi cara untuk bisa menemukan solusi dan melihat pertolongan Tuhan. Sehingga butuh iman tuh. Kalau kita gelap mata adalah orang-orang yang menyerah, tidak mau berproses dalam iman. Walaupun kadang kita nggak pernah tahu ya di posisi dia bisa sekuat itu juga udah sejauh ini gitu ya. Bukan hak kita untuk menghakimi. Tapi kadang-kadang nggak cuma orang yang di berita-berita itu, kita juga orang beriman itu seharusnya betul-betul menaruh hal-hal yang tidak dia ketahui di masa depan sama Tuhan. Jangan coba dirangkul dan dikerjakan sendiri. Karena kalau kita coba mereka-reka masa depan dan merasa saya bisa sendiri, bisa jadi kita jatuh dalam dosa dan kejahatan, mendekam dalam kehancuran dan akibat dari dosa kita sendiri.
Jalan keluar dari kesusahan dan penderitaan itu butuh pertolongan ajaib dari Tuhan. Tuhan membuat jalan keluar dan membuat kita untuk bisa melewati. Makanya di Mazmur dikatakan Tuhan itu baik, hebat. Walaupun nanti setelah itu kalau Bapak Ibu baca bagian selanjutnya, masalah dan tantangan banyak banget. Jadi bingung untuk kenapa dulu baik, kok sekarang enggak. Itu kenapa? Karena Israel sedang gelap mata. Israel tidak mengutamakan Allah. Kejatuhan yang membuat Israel menderita adalah ketika mereka tidak lagi mengutamakan Allah. Pemazmur kini menata kembali mulai dengan prinsip yang terpenting, bukan pedang, bukan lengan, tetapi tangan kanan Allah dan cahaya wajah Allah. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, yang harus kita lihat arah Tuhan. Karena jangan ngandalin tangan, jangan ngandalin kaki, karena tadi kita bisa jatuh, bisa kepleset, bisa melakukan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau Kristus sudah menanggung dosa kita, sudah menanggung hidup kita, merancangkan hal-hal baik, kenapa kita tidak izinkan Tuhan untuk menata ulang kembali hidup kita? Dan hidup ini harus selalu ditata ulang. Walaupun udah bagus-bagus kita bangun, bisa jatuh, bisa ada banyak masalah dari luar, bisa masalah dari diri kita, dan kita butuh pertolongan Tuhan untuk bisa melewati dan melampaui itu. Nah, hari ini kita mau serahin gak sama Tuhan? Atau mau kembali lagi kita ngeyel-ngeyelan dan aku bisa melewati itu sendiri? Mari sama-sama kita serahin sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami percaya bahwa pertolongan-Mu ajaib, dan ajarkan kami untuk selalu belajar tunggu waktunya Tuhan, melihat ke arah Tuhan, dan jangan mencoba untuk melewatinya dengan memaksa. Kalau berusaha boleh, memaksa nggak boleh. Ajarkan kami untuk sabar dan beriman kepadamu. Kami serahkan pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan kehidupan sekolah kami, anak-anak kami, ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.